Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Fatir ayat 6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innasyaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa. Artinya, sesungguhnya syaitan itu adalah musuhmu, maka waspadalah selalu dari tipu daya musuh itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Abul Hasan Asy-Syadzili radhiyallahu an berkata, aku dipesankan oleh guruku Abdussalam bin Mashish radhiyallahu an, janganlah engkau melangkahkan kaki kecuali untuk sesuatu yang dapat mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan janganlah duduk di majelis kecuali yang aman dari murka Allah, yakni sesuatu yang bukan maksiat. Dan janganlah bersahabat kecuali dengan orang yang dapat membantu berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jangan pula memilih sahabat karib kecuali orang yang menambah keyakinanmu terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedang yang demikian ini kita sangat jarang mendapatkannya. Sayyid Ahmad Al-Badawi radhiyallahu an berkata, perjalanan kami berdasarkan kitab Allah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu benar dan jujur, bersih hati, menepati janji, menanggung tugas dan derita, serta menjaga kewajiban. Sahabat muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, seorang muridnya yang bernama Abdul Ali bertanya, apakah syarat yang harus diperbuat oleh seorang yang ingin menjadi waliullah? Jawabnya, seorang yang benar-benar dalam syariat ada 12 tanda-tandanya. Yang pertama, benar-benar mengenal Allah, yakni mengerti benar tauhid dan mantap iman serta keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, menjaga benar-benar terhadap perintah Allah. Tiga, berpegang teguh pada sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Empat, selalu berwudu. Bila berhadas, segera memperbaharui wudu. 5, rela menerima hukum qada Allah dalam suka maupun duka. 6, yakin terhadap semua janji Allah. 7, putus harapan dari semua apa yang di tangan makhluk. 8, tabah, sabar menanggung berbagai derita dan gangguan orang. Yang ke-9, rajin mentaati perintah Allah. Ke-10, kasih sayang terhadap semua makhluk Allah. 11, tawadhu, merendahkan diri terhadap yang lebih tua ataupun yang lebih muda. 12, menyadari selalu bahwa setan itu adalah musuh yang utama. Sedang sarang setan itu dalam hawa nafsumu
dan selalu berbisik untuk mempengaruhimu. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Fatir ayat 6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innasyaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa. Artinya, sesungguhnya syaitan itu adalah musuhmu, maka waspadalah selalu dari tipu daya musuh itu. Sahabat muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Ahmad Al-Badawi melanjutkan nasihatnya. Hai Abdul Ali, berhati-hatilah daripada cinta dunia, sebab itu bibit dari segala dosa dan dapat merusak amal soleh. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hubbud dunya ra'su kulli khati'atin. Cinta pada dunia itu adalah bibit atau sumber dari segala dosa, sumber dari segala kejahatan. Dan Allah pun berfirman di dalam surat An-Nahl ayat 128, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Sesungguhnya Allah itu selalu menolong, membantu orang-orang yang takwa dan orang yang benar-benar berbuat baik. Al-Ayat. Sahabat muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, orang boleh kaya dunia, tetapi Nabi Shallallahu alaihi wasallam melarang jangan cinta dunia. Seperti Nabi Sulaiman alaihi salam dan para sahabat yang kaya, kita harus menundukkan dunia. Dunia tidak boleh diletakkan dalam hati. Hai Abdul Ali, kasihanilah anak yatim dan berikan pakaian pada orang yang tidak berpakaian, dan beri makan pada orang yang lapar, dan hormatilah tamu dan orang gharib atau orang yang merantau. Semoga dengan begitu engkau diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan perbanyaklah zikir, jangan sampai termasuk golongan orang yang lalai di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketahuilah bahwa 1 rakaat di waktu malam lebih baik dari 1000 rakaat di waktu siang. Dan jangan mengejek bala atau musibah yang menimpa seseorang. Dan jangan berkata ghibah atau namimah, atau menyebut kejelekan orang, atau mengadu domba antara seorang dengan yang lain. Dan jangan membalas, mengganggu pada orang yang mengganggumu. Maafkanlah orang yang berbuat aniaya padamu, dan berilah pada orang yang bakhil padamu, dan berlaku baik pada orang yang jahat kepadamu. Sebaik-baik manusia, akhlak budi pekertinya adalah yang sempurna imannya. Dan siapa yang tidak berilmu, maka tidak berharga di dunia dan akhirat. Dan siapa yang tidak sabar, maka tidak berguna ilmunya. Siapa yang tidak loman, tidak dermawan, tidak suka memberi, maka tidak akan mendapat keuntungan dari kekayaannya. Siapa yang tidak sayang kepada sesama manusia, maka tidak akan mendapatkan hak syafaat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang tidak sabar, tidak mudah selamat.
Siapa yang tidak bertakwa tidak berharga di sisi Allah. Siapa yang memiliki sifat-sifat ini tidak akan mendapatkan tempat di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah. Berzikirlah pada Allah dengan hati yang hadir, hati yang khusyuk, dan berhati-hati daripada lalai, sebab lalai itu menyebabkan hati beku. Dan serahkan dirimu pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Relakanlah hatimu menerima bala ujian, sebagaimana kegembiraanmu ketika menerima nikmat, dan kalahkanlah hawa nafsu dengan meninggalkan syahwat. Sahabat muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua, amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.